Nederland voor een jeugdteam van Nederland gespeeld. Daar wel nog gescoord tegen Frankrijk. Kepingan puzzle ditemukan. Satu lagi pemain berdarah Belanda sangat berapi-api gabung timnas Indonesia. Dan siap main di Olimpiade. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Kepingan puzzle ditemukan. Satu lagi pemain berdarah Belanda sangat berapi-api gabung timnas Indonesia. Dan siap main di Olimpiade. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Satu lagi pemain keturunan siap memperkuat timnas Indonesia, namanya Dele Alli Arts. Berusia 20 tahun dan kini bermain bersama NEC Nijmegen di Belanda. Lahir pada 27 Mei 2003, Dele Alli mampu berperan sebagai bek kanan dan bek tengah. Melalui video di salah satu kanal YouTube, kita dapat melihat Dele Alli beraksi di lapangan dengan semangat tinggi, memperlihatkan keterampilan yang handal dan bahkan mencetak gol dari luar kotak penalti. Meskipun lahir di luar negeri, darah Indonesia mengalir dalam dirinya melalui ibunya, sementara kakek dan neneknya berasal dari Gombong, Jawa Tengah. Dele Alli, dengan rendah hati, mengakui bahwa ia memiliki kecepatan dan kemampuan silang yang luar biasa. Saya pikir saya adalah pemain yang cepat dan memiliki crossing yang baik, ujarnya. Namun, tidak hanya itu, ia juga memiliki tendangan yang kuat, serupa dengan legenda Belanda, Patrick Kluivert. Meskipun belum menarik perhatian pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, Dele Alli optimis dapat memberikan kontribusi yang berarti jika diberi kesempatan melalui naturalisasi. Selain memiliki visi permainan yang bagus, ia juga mampu bertarung satu lawan satu dengan baik dan menjaga wilayah belakang dengan baik. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk kabar ini. Demi prestasi timnas Indonesia di masa depan dan bisa lolos Piala Dunia 2026. Apakah kalian setuju PSSI menaturalisasi wonderkid 20 tahun ini? Atau justru kalian lebih setuju PSSI menggunakan jasa pemain lokal? Dan yakin para pemain lokal bisa menembus ketatnya persaingan Piala Dunia? Ayo jawab jujur. Kalian lebih pilih program naturalisasi atau pemain lokal saja? Keluaran pendapat kalian teman-teman. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dele Alli sudah tak sabar untuk mengunjungi Indonesia. Meskipun belum pernah ke sana, ia sering menikmati hidangan khas nenek moyangnya, seperti nasi goreng. Ia juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya timnas U23 yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Meski sangat berharap bergabung dengan timnas Indonesia secepatnya, semua tergantung pada keputusan PSSI sebagai otoritas tertinggi di negeri ini. Jika pada akhirnya bergabung dengan timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan memiliki banyak pilihan di lini belakang. PSSI telah gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi berbagai event mendatang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin kaget dan terheran-heran. Begini kata pelatih Gini sebelum jumpa timnas U23 Indonesia. Nekat jujur bilang gini. Pelatih timnas U23 Gini, Kaba Diawara, dengan serius memandang pertandingan playoff Olimpiade 2024 melawan timnas U23 Indonesia. Diawara, yang berusia 48 tahun, memotivasi para pemainnya untuk bekerja keras. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Clairefontaine, Paris, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menentukan tiket terakhir ke putaran final cabang sepak bola putra Olimpiade 2024 Paris. Dengan waktu yang terbatas, kedua tim harus bersiap dengan serius. Kami hanya memiliki waktu beberapa hari untuk persiapan, ujar Diawara, kami harus fokus secara mental dan bersiap untuk lolos ke Olimpiade. Diawara mengungkapkan kebanggaannya terhadap antusiasme para pemainnya. Mereka telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan langsung menerjemahkan instruksinya ke lapangan.
Para pemain sangat berkomitmen, kata Diawara. Mereka langsung mengerti dan bertindak, tanpa banyak pertanyaan. Kami harus siap menghadapi Indonesia tanpa bersantai terlebih dahulu. Sebagai mantan pemain Arsenal, Diawara bertekad membawa Gini kembali ke Olimpiade setelah absen sejak 1972. Dia menegaskan bahwa timnya harus memanfaatkan setiap kesempatan dan tidak boleh bersantai. Kami harus siap, tidak ada waktu untuk bersantai, tegasnya. Kami berada di playoff, dan hanya ada satu hal yang harus kami fokuskan, menang. Kami harus siap secara mental karena pertandingan ini lebih mengutamakan fisik. Dengan para pemainnya yang sudah siap, Diawara meyakini bahwa pola pikir yang tepat akan membuat perbedaan. Mereka kembali bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Legenda Timnas Indonesia kritik Shin Tae-yong habis-habisan. Disebut no skill hingga cuma bisa parkir bus. Legenda sepak bola Indonesia, Anjas Asmara, mengkritik pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang memiliki banyak penggemar di tanah air. Menurutnya, Shin Tae-yong hanya mengandalkan strategi parkir bus. Shin Tae-yong hanya mengandalkan strategi parkir bus. Lihat saja cara bermain Timnas Indonesia, hanya parkir bus. 11 pemain kita berada di pertahanan semua dan kita kesulitan mencetak gol. Bermain sepak bola harus mencetak gol. Tiru saja Messi, tiru saja Ronaldo, ujar Anjas Asmara dalam program Rakyat Bersuara yang tayang pada Selasa, 7 Mei 2024. Anjas Asmara menganggap bahwa fokus Shin Tae-yong di Timnas Indonesia hanya pada peningkatan fisik para pemain Garuda. Padahal menurutnya, ada banyak hal yang bisa dilatihkan oleh Shin Tae-yong kepada para pemain Timnas Indonesia. Bermain sepak bola memerlukan kejeniusan. Jangan seperti Shin Tae-yong ini, dia tidak melatih aspek-aspek ini kepada pemain Timnas Indonesia. Dia hanya melatih fisik pemain. Itulah sebabnya saya selalu menyuarakan protes, gantilah Shin Tae-yong. Kita memiliki uang, mengapa tidak diganti dengan pelatih yang cerdas, tambah mantan pemain Persija Jakarta ini. Pemain Korea di seluruh dunia ini, mereka hanya mengandalkan fisik, tanpa keterampilan. Shin Tae-yong tidak memiliki keterampilan. Para pemain ini, pemain Timnas Indonesia, selalu melihat bola, tidak melihat gerakan pemain lain. Gol berasal dari situ semuanya. Mengapa Shin Tae-yong tidak melatih hal itu, tegasnya. Kritik Anjas Asmara terhadap Shin Tae-yong tidak berhenti di situ. Dia bahkan meminta PSSI untuk memecat Shin Tae-yong dan menggantinya dengan pelatih sekelas Josep Guardiola. Nama Josep Guardiola disebut karena pada era 1970-an, Timnas Indonesia pernah dilatih oleh pelatih berpengalaman asal Belanda, Wilco Verfer. 1 tahun sebelum ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, Wilco Verfer membawa Feyenoord Rotterdam meraih gelar Liga Belanda dan Liga Eropa 1973 hingga 1974. Kita memiliki uang banyak, mengapa tidak memanggil Guardiola? Mengapa kami bisa mendapatkan pelatih terbaik di dunia pada saat itu, era 1970-an, yaitu Wilco Verfer. Ratu Juliana yang memanggilnya untuk melatih Indonesia, ujar Anjas Asmara. Harapan Anjas Asmara untuk melihat Shin Tae-yong dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia dalam waktu dekat tidak akan terwujud. Pasalnya secara lisan, Shin Tae-yong dan PSSI telah sepakat untuk memperpanjang kerjasama hingga tahun 2027. Timnas Indonesia U23 versus Gini U23, Menpora Dito prediksi Garuda Muda menang 2-1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, telah memberikan prediksi untuk pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024. Dia yakin bahwa Timnas Indonesia U23 dapat memenangkan pertandingan dengan skor tipis 2-1. Perjuangan Timnas Indonesia U23 untuk memperoleh 1 tempat di Olimpiade Paris 2024 masih berlangsung. Meskipun tidak berhasil meraih juara ketiga dalam Piala Asia U23 2024, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih memiliki kesempatan terakhir untuk berlaga dalam ajang multi-event tersebut. Setelah menempati peringkat keempat dalam Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 akan bertemu dengan Gini, yang juga berada pada posisi keempat dalam Piala Afrika U23 2023. Pertandingan babak playoff Olimpiade Paris 2024 akan diadakan di Clairefontaine-en-Yvelines, Ile-de-France, Prancis,
pada hari Kamis, 9 Mei 2024. Dito Aryo-Tejo memprediksi bahwa timnas Indonesia U23 akan berhasil mengalahkan Gini dengan skor 2-1. Dia meyakini bahwa menghadapi Gini, yang berada pada peringkat 76 FIFA, akan memberikan perlawanan yang layak bagi timnas Indonesia U23, yang berada di peringkat 58 dunia. Prediksi skor, seharusnya kemarin kita bertanding melawan Irak dan menang 2-1. Irak berada di peringkat 50 dunia. Seharusnya berarti kita bisa membalikkan keadaan dengan skor 2-1, dengan Indonesia unggul 2 dan Gini 1, kata Dito Aryo-Tejo di Media Center Kemenpora RI, pada hari Selasa, 7 Mei 2025. Lebih lanjut, pria berusia 33 tahun itu mengungkapkan kekagumannya terhadap kekompakan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia U23 selama Piala Asia U23 2024. Bahkan, ia sempat berinteraksi dengan Pratama Arhan serta Marcelino Ferdinand, dan melihat kekompakan Garuda Muda seperti keluarga. Dengarkan ini baik-baik teman-teman. Sebelum lawan timnas Indonesia U23, timnas Gini U23 dibantai Amerika Serikat 0-3. Sebelum menghadapi timnas Indonesia U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024, timnas Gini U23 menerima kekalahan telak 0-3 dari Amerika Serikat U23. Meski kekalahan itu bukan hal baru, melainkan terjadi sekitar 1,5 bulan sebelumnya. Pertandingan melawan Amerika Serikat U23 merupakan uji coba terakhir Gini U23 sebelum playoff Olimpiade Paris 2024. Setelah finish keempat di Piala Afrika U23 2023 pada Juli 2023, tim Gini U23 sempat bubar. Namun, mereka baru saja dipersatukan kembali dalam beberapa minggu terakhir, dengan tujuan mempersiapkan tim sebelum playoff Olimpiade Paris 2024. Selama setahun terakhir, setelah mengikuti Piala Afrika U23 2023, Amerika Serikat U23 menjadi satu-satunya lawan Gini U23. Dalam uji coba pada 22 Maret 2024, Gini U23 kalah 0-3 dari Amerika Serikat U23, dengan gol-gol dari Harriel, menit ke-9, Busio, menit 45-1, dan Gomez, menit 51. Dalam 3 pertandingan terakhir, termasuk 2 pertandingan di Piala Afrika U23 2023, Gini U23 tidak berhasil mencetak gol. Apakah hasil yang sama akan terjadi ketika mereka berhadapan dengan timnas Indonesia U23? Banyak yang berharap demikian, mengingat hasil buruk Gini U23 dalam mencetak gol. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Kamis, 9 Mei 2024, pukul 19 WIB di Clairefontaine, Prancis. Meskipun demikian, Gini U23 saat ini bukanlah Gini U23 2 bulan yang lalu. Sekarang, tim tersebut ditangani oleh pelatih senior Gini, Kaba Diawara. Pada April 2024, Kaba Diawara ditunjuk sebagai pelatih karena 9 pemainnya diproyeksikan untuk membela tim senior Gini U23. Pemain-pemain tersebut, seperti Ilais Moriba, Getafe, Aguibo Camara, Atromitos, Algasi Mebah, Olympiakos, Saido Usowo, Strasbourg, dan lainnya, bermain di liga-liga Eropa teratas. Di sisi lain, upaya PSSI untuk memanggil Justin Hubner, Cerezo Osaka, dan Elkan Bagot, Ipswich Town, belum berhasil. Kehadiran Justin Hubner dan Elkan Bagot sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia U23 untuk memperkuat pertahanan menghadapi Gini U23. Kedua tim akan bersaing untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Media Vietnam sebut wasit VAR Sivakon Peudom sebagai pembawa sial jelang timnas Indonesia U23 versus timnas Gini U23. Media Vietnam menyebut wasit VAR Sivakon Peudom sebagai pembawa sial jelang pertandingan timnas Indonesia U23 versus timnas Gini U23. Beberapa keputusannya merugikan skuad Garuda. Peudom sering menjadi sorotan negatif bagi timnas Indonesia. Dia sering membuat keputusan kontroversial terutama terkait dengan VAR sepanjang tahun ini. Peudom pertama kali disorot karena tidak mengidentifikasi pelanggaran offside dalam pertandingan Piala Asia 2023 antara timnas Indonesia versus timnas Irak, menyebabkan gol kedua bagi timnas Irak di akhir babak pertama.
Kemudian, Peudom dikritik lagi setelah pertandingan Piala Asia U23 2024 antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 karena dianggap berpihak dalam beberapa keputusan yang diintervensi VAR. Tindakan kontroversial Peudom tidak berhenti di situ. Dia kembali menjadi sorotan setelah pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan U23 di babak semifinal. Beberapa keputusan, termasuk kartu merah terhadap Rizky Ridho, dianggap sebagai intervensi dari Peudom. Tidak berhenti di situ, Peudom kembali ditunjuk sebagai wasit VAR pada babak playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Guinea U23. Media Vietnam, Sohat VN, bahkan menyebut Peudom sebagai pembawa sial bagi Timnas Indonesia. Mereka yakin skuad asuhan Shin Tae-yong sedang khawatir. Peudom adalah masalah baru bagi Indonesia, datang dari wasit VAR Thailand, Sivakorn Peudom, kata Soha, dikutip pada Rabu, 8 Mei 2024. Apakah Peudom akan kembali membuat masalah bagi Timnas Indonesia U23 atau tidak, masih menjadi pertanyaan. Pertandingan tersebut akan digelar pada Kamis, 9 Mei 2024 pukul 19 WIB di Infantry Clairefontaine, Paris, Prancis. Breaking news. Timnas Indonesia U23 cuma diizinkan daftarkan 22 pemain di playoff Olimpiade Paris 2024, siapa yang dicoret? Timnas Indonesia U23 hanya diizinkan mendaftarkan 22 pemain untuk playoff Olimpiade Paris 2024. Jadi, siapa pemain yang akhirnya dihapuskan dari daftar oleh Shin Tae-yong? Menurut laporan dari situs FIFA, pada Selasa, 7 Mei 2024, berdasarkan peraturan cabang olahraga sepak bola di Olimpiade Paris 2024, hanya 22 pemain yang diizinkan untuk didaftarkan ke dalam skuad. Hal ini berlaku untuk semua pertandingan, termasuk playoff dan putaran final. Diperbolehkan maksimal 22 pemain untuk menjadi bagian dari pertandingan, tulis FIFA di situs resminya, yang dikutip pada Selasa, 7 Mei 2024. Dengan demikian, skuad Timnas Indonesia U23 hanya akan terdiri dari 22 pemain saat menghadapi Timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Centre National du Football de Clairefontaine, Paris, pada Kamis, 19 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Peraturan ini juga berarti jumlah pemain Timnas Indonesia U23 akan berkurang satu dari Piala Asia U23 2024. Dalam Piala Asia U23 2024 yang baru saja berakhir, skuad Garuda Muda memiliki 23 pemain dalam skuadnya. Jadi, siapa pemain yang akan dihapus oleh Shin Tae-yong? Tentu saja, Rizky Ridho dipastikan tidak akan masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia U23 untuk playoff Olimpiade Paris 2024. Hal ini disebabkan karena Rizky Ridho masih menjalani sanksi setelah mendapatkan kartu merah dalam pertandingan melawan Timnas Uzbekistan U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024. Setelah absen dalam pertandingan perebutan posisi ketiga melawan Timnas Irak U23, Rizky Ridho juga tidak dapat memperkuat Garuda Muda dalam playoff Olimpiade Paris 2024 karena kedua turnamen masih terkait. Namun, kabarnya, posisi Rizky Ridho akan digantikan oleh pemain lain. Dia adalah Alveandra Dewangga yang sekarang telah bergabung dengan pemain Timnas Indonesia U23 di Paris. Kami menunggu dengan antusias pengumuman lebih lanjut mengenai daftar skuad Timnas Indonesia U23. Pastinya, Shin Tae-yong akan memilih pemain terbaiknya agar Garuda Muda dapat meraih hasil yang baik dan memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Bung Towel nilai Timnas Indonesia U23 bisa menang lawan Guinea U23, ini syaratnya. Tommy Welly, seorang pengamat sepak bola, menyatakan bahwa Timnas Indonesia U23 memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan melawan Timnas Guinea U23. Menurutnya, skuad Garuda Muda memiliki peluang meraih kemenangan asalkan mereka dapat menjaga mentalitas permainannya. Meskipun merupakan tim debutan, Timnas Indonesia U23 berhasil menciptakan kejutan dengan mencapai pertandingan perebutan tempat ketiga dalam Piala Asia U23 2024. Namun,
Mereka kalah dalam pertandingan tersebut setelah dikalahkan oleh timnas Irak U23 dengan skor 1-2, sehingga gagal langsung lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun, hal ini tidak berarti bahwa harapan untuk berkompetisi dalam acara tersebut telah hilang. Timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket terakhir menuju Olimpiade jika mampu mengalahkan Timnas Gini U23 dalam babak playoff yang akan berlangsung di Infantry Clairefontaine, Prancis, pada hari Kamis, 9 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tommy Welly mengakui bahwa Timnas Gini U23 bukan lawan yang mudah, terutama karena banyak pemain mereka yang bermain di Eropa dan karena pertandingan tersebut akan berlangsung di Prancis. Melihat bahwa banyak pemain Gini yang bermain di Eropa, kita bisa katakan bahwa pertandingan ini tidak akan mudah bagi kita, kata Tommy Welly seperti yang dilaporkan oleh Inews TV dalam program Rakyat Bersuara pada Selasa, 7 Mei 2024. Ikut serta dalam pertandingan ini di Prancis, yang menurut mereka, Gini, lebih akrab dengan kondisi di sana daripada Timnas Indonesia U23. Semakin menambah tantangan bagi kita, tambahnya. Setiap tim underdog memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Katakanlah kita, Timnas Indonesia U23, adalah underdog dalam Piala Asia U23. Jika kita dapat menjaga mentalitas kita, itu sebenarnya dapat menjadi senjata bagi kita melawan Gini, tegasnya. Meskipun menghadapi Gini U23, Timnas Indonesia U23 menghadapi tantangan karena tidak dapat menurunkan kekuatan terbaiknya. Rizky Ridho harus absen karena masih menjalani hukuman akumulasi kartu. Selain itu, Justin Hubner juga telah kembali ke klubnya, yaitu Cerezo Osaka, setelah pertandingan melawan Irak. Meskipun demikian, PSSI sedang berupaya untuk memastikan bahwa Timnas Indonesia U23 dapat menurunkan kekuatan terbaiknya melawan Gini U23. Diketahui, federasi telah mengirim surat ke Cerezo Osaka untuk meminta kembalinya Hubner. Selain itu, mereka juga meminta izin dari Ipswich Town untuk meminjam Elkan Bagot. Saat ini, Timnas Indonesia U23 telah mendapatkan tambahan satu pemain baru. Pemain yang dimaksud adalah Alveandra Dewangga yang diketahui telah bergabung dengan skuad Garuda Muda untuk membantu mematangkan persiapan menjelang pertandingan melawan Gini U23.